Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat wayaki bagi Anda semua, ya, dimanapun Anda berada. Semoga sehat walafiat. Betul. Sehat sentosa. Sehat sentosa, pokoknya tertib. Oke, sip. Lanjut. Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Bapak Milenial. Channel Idola Keluarga. Keluarga idola itulah Bapak. Iya. Sudah lama saya tidak berada di sini, Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah pulangnya dari umrah Anda bisa bertemu. Ya, silahkan. Kita kali ini pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin dibahas oleh Kang Jidan. Kebetulan Kang Jidan kali ini sedang cuti. Ya, hamil. Cuti hamil. Ya, betul. Nipas ya, betul. Dan oleh karena itu kita akan mengambil peran tugasnya. Jadi kita akan membahas terkait dengan pembahasan yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Ustadz dan juga Kang Jidan. Ya, betul. Betul. Terkait dengan fitrah ayah. Betul. Ustadz. Kalau ini di sini ada narasi nih. Ada narasi. Kalau kamu pikir jadi ayah cuma soal kerja keras dan pulang bawa uang, kamu sedang memakai peta lama di dunia yang sudah berubah. Waduh. Fakta pahitnya banyak pria hari ini masuk ke peran ayah tanpa blueprint, tanpa arah, tanpa peta, dan hasilnya poek. Betul. Dan hasilnya lelah, betul, bingung, dan juga kadang frustasi para betul. ayah. Hari ini kita akan kupas tuntas nih. Betul. 3 realita yang sering kamu rasakan tapi jarang Anda yang dibicarakan. Betul. Kita dibesarkan dengan kalimat tugas ayah adalah seorang yang mencari nafkah. Betul. Tapi pertanyaannya, siapa yang mengajarkan kita bagaimana cara hadir secara emosional? Betul. Bagaimana kita menyentuh jiwa anak? Betul. Bagaimana membentuk karakter sejak dini? Sejak dini sampai dari dini sampai siapa? Dini abadi. Dini abadi. Iya, betul, siap. Karena menurut fitrah based education, setiap anak lahir membawa kebutuhan akan kehadiran 2 sosok utama. Betul. Ibu yang membimbing dengan kasih. Betul. Dan ayah yang meneguhkan dengan jati diri. Masya Allah. Tapi kalau kita tidak paham fitrah kita secara sendiri sebagai ayah, bagaimana mungkin kita bisa memahami fitrah anak kita nih? Betul. Inilah kenapa banyak ayah yang merasa asing di rumahnya sendiri. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena tidak ada satupun yang menyiapkan mereka untuk ini. Betul. Jadi tidak ada tidak ada arah, tidak ada sosok. Ini teh harus gimana nih? Gitu. Betul. Jadi kalang kabut. Seperti ini tidak tahu kan gitu ya. Pertanyaannya simpel saja. Kan dari tadi kita terkait membahas intinya fitrah sebagai seorang ayah nih. Betul. Apa sih fitrah itu, Ustaz? Fitrah itu adalah bawaan asli manusia untuk cenderung terhadap kebaikan. Sederhananya. Bawaan asli. Jadi manusia itu pernah kita ngobrol berbeda dengan hewan. Berbeda dengan hewan. Hewan itu ketika lahir dia membawa paket jadi. Jadi paketnya sudah komplit lah, sudah jadi. Contoh. Betul. Contoh gini. Sapi. 2 minggu dia sudah bisa makan sendiri. Nah, betul. 2 minggu dia sudah bisa sendiri. 2 minggu dia sudah bisa hidup sendiri. Ya. Karena dia paket jadi. Sedangkan manusia itu paket potensi. Paket yang sudah Allah Subhanahu wa taala install dalam jiwa manusia dan itu harus ditumbuhkan. Jadi tidak bisa manusia 2 minggu bisa hidup begitu saja. 3 minggu, 3 tahun, bahkan 4 tahun, 5 tahun, sampai 7 tahun belum tentu bisa hidup sendiri. Mesti ada potensi-potensi yang terus diasah, ditumbuhkan dan bahkan dipupuk, digemuk, dihilangkan hama-hamanya. Itu fitrah, itu bos. Gitu. Tapi potensi itu bakal beda-beda, Beda-beda. Binih itu ada yang binihnya kalau tumbuhan ya binihnya tangkal besar, ada yang binihnya tangkal kecil, ada binih pohon yang berbuah, ada pohon yang tidak berbuah, kan beda-beda. Anu dicangkok, anu dicangcang, anu dicangem, dicangkuang, kan banyak. Terus pupuknya kudu beda-beda. Beda-beda pupuknya itu. Pupuk organik, anorganik, ada pupuk kimia, ada pupuk alami gitu.
Ada pupuk apa deh? Pupuk kinanti, pupuk gitu. Tapi kadangkala ayah tuh bingung. Ya, seperti tadi narasi yang saya bacakan, kadang mereka asing di rumah sendiri. Betul. Kadang asing, kadang tidak mengenal keadaan lingkungan keluarganya itu bagaimana gitu. Betul. Gimana cara mengendalikannya. Betul. Gitu, kadangkala ayah itu seperti pemain naturalisasi. Olah, kumata. Seperti William Barros di rumahnya. Ayah William Barros. Apa pemain Persib banyak. Seperti siapa lagi? Pemain anyar non Persib. Iya, saha? Julio Cesar. Berginho. Siapa lagi? Itu lah. Nah, perlu adaptasi nu lama, perlu situasi anu dia kadang-kadang bingung harus ngapain karena memang dia tadi terasing di rumah sendiri. Karena memang sejak awal dia tidak paham tentang fitrah seorang bapak itu apa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menginstalkan, ketika kita hidup menginstalkan satu fitrah tentang fitrah keayahan di setiap diri laki-laki. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginstalkan sifat-sifat kebapaan sejak bahkan ketika dia lahir. Jadi sifat bawaan ke jadi bapak nama geus aya eta dileutik keneh teh gitu, tapi kadang-kadang teu sadar dan kadang-kadang tidak ditumbuhkan dan tidak diasah gitu. Contoh gini, bahwa kita laki-laki itu berbeda dengan perempuan, memiliki sifat khas. Maka Allah menyebutkan laisa dzakaru kal unsa. Kalimat dzakar dan unsa itu untuk perbedaan genetika. Kekhasan perempuan dan laki-laki. Dua-duanya memiliki sisi kuat dan memiliki sisi lemah di makomnya masing-masing. Laki-laki memiliki kekhasan kekuatan dari sisi khasnya laki-laki, perempuan memiliki kekuatan dari sisi khas perempuan kan gitu. Kadang-kadang tidak sadar bahwa kita selaku laki-laki diberi kekhasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang laki-laki yang sepenuhnya. Di antaranya tadi lelaki yang sepenuhnya adalah laki sebagai pelindung. Bahwa kita itu sudah diinstal sejak kecil itu naluri laki-laki itu sebagai pelindung. Dua laki-laki sebagai pemburu. Pemburunya naluri pemburu. Naluri pemburu. Dan kebanyakan orang Sunda itu pemburunya diburuan. Jadi buruan we ke mana gitu. Kalau tigolodok kodognya. Kalau kapoe betul. Naluri sebagai pelindung, naluri sebagai pemburu itu sudah Allah instalkan sebetulnya. Tapi kadangkala tadi yang dominan itu naluri pemburunya. Berburu nafkah keluar. Wah. Tapi lupa dia punya naluri lain sebagai pelindung, sebagai pendidik gitu. Lamun singa teh mah kalau diabadkan singa atau harimau dia kadangkala dia lupa bahwa tugas dia itu hanya berburu mencari mangsa tanpa dia sadar bahwa ketika dia memenangkan mangsa atau mendapatkan mangsa harus dibawa kemana, dikumahakeun ieu teh gitu. Gitu. Menyangka bahwa singa onaman, apa itu onaman? Singa mendingan. Yes. Singa itu lain. Singa mending singa ketika dia mendapatkan mangsa pulang ke tempat kalau rumah, pulang ke tempat tinggal ke anaknya atau ke istrinya, dia cukup dengan memberi makannya selesai tugas berburu. Tapi kan anak kita bukan singa, Bos. Anak kita jelema, Bos. Ketika kita bawa hasil mangsaan, hasil barang bawaan harus dikumahakeun ya. Bukan hanya itu tugas satu-satunya. Gitu. Maka tugas satunya bukan hanya sebagai fitrah sebagai pemburu saja, tapi juga fitrah sebagai pelindung dan pendidik. Bahkan fitrah yang pertama sebagai muta'ali. Itu peneguhan jati diri. Jati diri dirinya, jati diri keluarganya, jati diri anaknya. Muta'ali itu. Jadi fitrah yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang bapak adalah dia meneguhkan jati diri bahwa dia itu laki-laki di mana teh itu. Ya kadangkala banyak lah bapak-bapak anu awak na bapak-bapak tapi jati dirina awewe. Teu aya wae nya. Aya wae. Contoh kumaha. Contoh kasusna ulah tuh. Contoh misalnya kudu relate. Kudu relate. Jadi ari fisik bapak yo. Terus tapi mentalitas ibu. Kumaha contoh? Bisa contoh kasusna misalkan aya masalah yo di lingkungan keluarga teh. Ya betul. Misalkan ada cekcok atau aya nyalah masalah terkait lingkungan. Betul. Masalah sosial misalkan cekcok antara tetangga A jeung tetangga B. Betul. Nah, si anakna teh curhat ke bapana. Ada masalah kieu. Nah, si bapana teh
manggawe ke ibu. Itu kan dia sebetulnya badannya laki-laki tapi pikirannya perempuan. Kan jati diri dia laki-laki. Apapun resikonya dia ambil keputusan. Dia sadar diri bahwa dialah yang harus bertanggung jawab. Itu laki-laki. Bahwa pertama kesadaran seorang laki-laki kita itu bahwa dia laki-laki. Laki-laki dengan segala kekhasan yang Allah titipkan dalam dirinya. Mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, menyelesaikan menyelesaikan urusan ekonomi, menyelesaikan urusan pendidikan. Jadi kalau beranggapan bahwa tugasnya hanya mencari nafkah saja, itu hanya bagian kecil, gitu bos. Jadi satu adalah meneguhkan jati diri, dirinya laki-laki, istrinya perempuan, anaknya anak, menjelaskan posisi itu di imah teh gitu, panggilan teh. Bahwa saya teh bapak, wayahna segala keputusan di tangan bapak. Dan cara menyampaikan itu bukan cara dengan dominasi, bukan, tapi dengan pelayanan. Ulangan domina bukan asa aing bapak, tapi ke karisma itu dibangun bukan dari galak, bukan dari tekanan. Karisma itu dibangun dari pelayanan yang baik, dari teladan yang baik. Gitu. Kadang kalau orang nuntut ke batu nu taat ke orang tapi teu boga teladan nih anak ge. Da mau nuntutkeun batu teh pan gitu. Betul. Tapi nonnya pasti penonton ini bingung bos tadi terkait pan tadi teh seorang bapak teh kudu mempunyai fitrah seorang ke bapak. Betul. Tapi banyak atau jadi masalahnya tuh soal terkait dengan kultur atau masalah sosial. Betul. Jadi seakan-akan tugas bapak tuh bapak mah itu mencari nafkah hungkul gitu. Jadi udah terbentuk ya secara budaya ya. Budaya betul. Bagaimana nih cara mendobrak hal ini gitu? Cara menumbuhkannya gitu. Jadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan ikhtiarkan adalah menempatkan kembali bapak pada posisinya. Memberikan aware, kesadaran kepada bapak betapa dengan paradigma seperti itu muncullah kekacauan dalam masyarakat gitu. LGBT, merajalela, pelecehan seksual kayak itu kemudian kenakalan remaja itu akibat dari bapak berpersepsi bahwa dia secara kultural masif di setiap budaya negara Indonesia khususnya itu sebagai pencari nafkah saja sehingga abai dalam hal yang lain, maka muncullah kasus-kasus sosial gitu. Mun dibageun singa mah si bapak teh berburu singa ieu. Berburu singa. Adik keluarga diantepkeun. Betul. Anak singa nanti diburu deui ku singa nu lain. Bah, pintar betul kayak gitu. Jadi mohon dipotong nanti berburu singa itu ya. Jadi kewajiban bapak itu memang punya fitrah naluri sebagai pemburu, sebagai seorang yang harus mencari nafkah keluar fitrahnya itu. Tapi kadang-kadang lupa dia fitrah yang lain sebagai pelindung, sebagai pendidik, menganggap bahwa berburu itu satu-satunya cara untuk menghidupi keluarganya. Padahal jauh dibalik itunya. Dan terlalu hina, terlalu tidak berdaya ketika kita menganggap bahwa mencari nafkah adalah satu-satunya jalan untuk menghidupi keluarga. Kan banyak kayak itu ya, bakal yang harus dihidupkan bukan cuman kehidupan jasmaninya saja. Tapi rohani mesti ditumbuhkan, ya keimanan mesti ditumbuhkan, aya spiritualitas yang mesti ditumbuhkan, aya sisi belajar yang mesti ditumbuhkan di keluarga nanti. Apakah dengan memberi makan semua itu akan tumbuh? Kan tidak mungkin. Memberi makan itu hanya akan memberi tumbuh pada jasmaninya saja. Gitu. Sedangkan kembang, nambahan hal yang lain, tumbuh kembang itu tidak cukup dengan ekonomi saja. Banyak hal yang lain yang harus diinstal. Makanya di situ rumah tangga itu kompleks. Kompleks. Yang sederhana itu rumah makan. Yang selalu pasca itu rumah duka. Yang selalu tantrum itu rumah sakit. Nah, kalau yang selalu tempat hanya berdua saja rumah panti jompo. Kan gitu. Itulah kira-kira. Gitu. Tapi kadangkala pusatnya hal anu jadi masalah atunya fenomena. Telahnya. Nah, sok. Telah.
Alah. Cek eta. Asak lah. Bismillah we. Nah, kadang-kala fenomena anu terjadi di masyarakat. Bismillah. Nya tadi teh bapak-bapak teh sok kadang lupa akan tugas anu jadi naonnya makom sebetulnya. Jadi makom anu seutuhna anu bener-bener gitu. Betul. Jadi kusabab bingung geuning bapak-bapak kok mau anak seueur bapak-bapak anyar nu kepaksa. Betul. Jadi kepaksa jadi bapak teh ya. Secara baik itu secara fisik, secara keilmuan belum siap. Betul. Jadi kumahanya menganggap tugas seorang bapak teh tadi teh ngan cukup mencari nafkah. Betul. Ngan cukup ngan naon namanya teh? Cukup ngan memberi materi gitu tanpa sadar di balik itu tuh ada hal-hal yang harus diinsa ulang kepada anak. Betul. Harus ditumbuhkan kepada anak. Betul. Tadi teh mah pupuk nanti kudu pupuk organik heula, kudu pupuk kimia heula amun besarnya. Nah, kumaha gitu nya gimana gitu. Terutama buat bapak-bapak yang bukan bapak-bapak darurat atunya, bapak-bapak anu terpaksa jadi bapak-bapak teh ya. Hal anu paling utama gitu supaya menyadari fitrah bapak teh yang harus ditumbuhkan tuh gini nih gitu dalam keluarga teh gitu. Pertama adalah kesiapan untuk naik kelas. Kudu siap naik kelas lah. Siap pula. Karena bedaan status berarti harus beda dari sisi proses belajar. Jadi kesadaran yang pertama adalah kesadaran dia untuk belajar. Kesadaran dia untuk belajar. Sebab tanpa kesadaran untuk belajar ilmu macam naon wae dijejali tanpa merasa dia itu ada hal yang harus ditingkatkan. Ya mau mungkin berubah. Gini, maka di Islam itu konsep bapak itu ayat namanya abu. Ada namanya Walid. Dewi boleh. Gitu. Jadi Walid itu adalah ayah secara biologis. Alias ayah secara biologis gitu. Ayah yang memberi saham saja kepada seorang istri kemudian melahirkan. Ya. Nah, maka tanpa kesadaran apapun dia disebut walid. Maka kita harus naik kelas jadi abu setidaknya. Abu itu adalah bapak yang dia siap untuk belajar. Siap untuk belajar. Bapak yang dihormati. Abu namanya. Baru naik ketiga namanya Buya. Buya itu abu. Bukan. Jadi lamun abu-abu kayak gimana jadi ubah-ubah gitu. Nah, kalau Buya itu bapak yang dihormati dan disayangi. Buya namanya. Dihormatin dan disayangi. Itu akhir namanya Abati. Abati itu bapak yang dihormati, disayangi, disegani. Maka Nabi Ismail nyebut ke Ibrahim kan, Nabi Ibrahim itu kan ayah Abati. Ya Abati. Lain ya Abu, lain ya Walid. Kan Islam makan begitu komplit ngebahas itu. Maka standar pertama ketika dia ingin menjadi seorang ayah, ketika dia ingin menyadari fitrah dirinya adalah standar untuk belajar. Siapinlah wadahna itunya. Siapinlah diri untuk teachable, untuk belajar. Karena mau jadi pilot, seseorang itu harus belajar untuk menjadi sekolah pilot. Iya, betul. Sederhana. Jadi guru itu setidaknya harus sekolah 4 tahun kependidikan untuk mendidik seorang murid gitu. Untuk menjadi guru bahkan yang profesional, ia harus PPG harus sertifikasi, memiliki standar dari pemerintah. Untuk mengurus anak sendiri ya sekolah nanti. Tidak ada apa. Ayah ilmu nanti ke diajar. Tak pernah. Bahkan status baru yang dia emban untuk anaknya sendiri, dia pakai ilmu anu amatir. Ari kabatur berusaha untuk profesional, bahkan dunia kerja salah seetik kena sang punishment, tapi untuk anak sendiri coba-coba. Sedangkan pekerjaan, profesi itu seperti bola bekel, lesot ngegepluk naik deh kalau luhur. Ngadidik anak itu seperti bola kaca, dilesotkeun gepluk murag di hana. Mau balik itunya susah balik deh, suka balik lagi. Dan untuk merubahnya itu perlu waktu yang lama.
maka ada resiko yang harus ditanggung dari abai itu. Kerasanya itu ketika dia akil balik. Mending ngomean di awal daripada geus pepes. Mending keneh rapih ketika beli motor baru dirawat di servis tiap hari daripada geus turun mesin. Bangga turun mesin mapan gitu. Maka budak anu diantep 3 leutik maka geus gede turun mesin leuwih hese ngomeanana turun mesin kan gitu. Segala karasa coba. Meuli anyar deui piraku dengan pamajikan anyar deui pan. Kan gitu. Mantap. Mending di awalnya. Di awal. Itu kemampuan belajar itu. Beda saeutiknya bangga jeung bangga. Beda saeutik. Eta teh naon? Tah? Idgham dan ikhfanya beda saeutik. Gitunya. Jadi tadi fitrah pertama itu adalah muta'alli. Dia sebagai pencari jati diri. Bagaimanapun apapun yang dihadapi di rumah bahwa jati diri dia laki-laki, berperilaku sebagai laki-laki. Jangan berperilaku sebagai ibu, jangan berperilaku sebagai seorang wanita. Kumahanya, badai kumaha teh. Teuing teh bingung Ketika jawaban sudah hilang bapak dia laki-laki jiwa perempuan yang hidup di awak laki-laki gitu teh gitu. Pak ya alusna kumaha? Kasih mama we. Kasih mama lah. Kasih ibu gitu. Tah paeun ka itu mah teuing. Ai budak di mana? Teuing bawa deui. Itu sesungguhnya dia adalah badan laki-laki yang casingnya laki-laki awak. Jawabnya ibu-ibu sebetulnya mah gitu. Bapak masih hareupan bukan masalah lain. Oh, halikunya boga anak-anak ketika anak sedang ada proses masalah, bapak nu hareupan lain ibu. Kenapa harus bapak ketika anak sedang punya masalah daripada ibu? Karena bapak itu pendekatan logika, pendekatan solutif. Solusi bapak mah. Cik kumaha atuh alusna? Kieu. Cik bapak mending kieu. Sabab naon? Da kitu mah kitu. Bapak. Ibu mah ketika Anda curhat tibatan mereka solusi kalau milu lewe. Mamah mah aduh. Kan gitu. Kenapa ada masalah kan kamu gitu. Maka disitulah nanti proses bapak itu memakumkan dirinya sebagai muta'alli, sebagai jati diri fitrah yang utama. Lalaki mana itu gitu. Lalaki. Saya sering mendapatkan orang-orang yang keluh kesah ke rumah tangganya, Mbak. Rumah tangga tapi kieu. Mana lalaki sakitu jawabannya. Sakitu kan? Benar tuh. Kan selesai. Lalaki mana teh gitu. Kadang-kadang man kudu kieu bingung mah kieu bingung itu kieu bingung. Lalaki mana teh gitu. Karena ini mah teh kabayang bakal diupahan ditangeuy gitu. Lalaki udah laki sakitu kan. Selesai kan benar tuh. Oh, itu lalaki kan? Selesai. Bukan lalaki. Anda itu laki ketika di rumah tangga, Anda laki, berperilaku seperti laki-laki. Jangan seperti perempuan, baperan. Oh, empan gitu. Nah, naon bagian nyeri hati, naon bagian punung. Ketika ada masalah, laki-laki jeung perempuan kan beda. Ya betul. Ketika beda masalah, perempuan lamun teu nyorosos, dia ngaleos. Mun teu nyorosos ngaleos kata perempuan kan. Fitrah perempuan kan perempuan banget tuh kita gitu. Laki-laki kan begitu. Geuleuh lamun ningali laki-laki diajak dialog baeud nih bangdan, misolehah gitu lah we kan gitunya. Laki-laki baperan, kasinggungan, bagian nyeri hati. Bagian punung, bagian naonnya, bagian memawakan hati, naon teh gitu. Gak asiknya. Gak asik, karena laki-laki. Maka satu adalah di pita bapak laki. Abis cenah bingung gitu teh. Jeung mertua kieu, jeung budak matoha kieu, anak kieu, lalaki maneh teh gitu. Ambillah keputusan sebagai laki-laki. Bahwa laki-laki itu cek Allah Subhanahu wa taala sebagai muta'alli, sebagai qawama. Wah, mamimpin sebagai rijal, mau lumpuh suku, tempat maju. Hideung-hideung, beureum-beureum abu-abu lalaki. Teu meunang nyalahkeun awewe, karena dalam dunia rumah tangga tidak ada wanita yang salah, Bos. Tidak ada. Oh, tidak ada wanita yang salah. Berarti benar katanya ucapan wanita tidak salah. Betul. Wanita itu adalah cerminan dari seorang laki-laki. Karena wanita dalam Islam disebutnya imro'atun teh muru'ah mir'atun cermin. Lamun hayang apa kelakuan lalaki sebenarnya tinggal di pemajikanana. Hai. Gitu. Karena dia adalah pantulan dari cahaya laki-laki kan gitu. Namun awen dominan berarti laki lungu tutut. Karena pantulan kan gitu lungu tutut. Lain kurangnya pantulan aja pantulan kurang gitu. Lamun lakina dominan pasti istrina lungu gitu. Karena dia laki-laki di mana gitu. Cicing sih. Masalah mau cicing kurang beres. Gitu. Siapnya. Terus iya. Pada
cakekan rumah poe pemajikan pan. Gitu. Lalaki penonton penonton teh. Teu kudu dewa kudu curhat kieu gitu-gitu. Lalaki. Itu sih tahu. Jadi fitrah yang pertama itu adalah fitrah muta'ali. Sebagai kasih tahu lalaki. Berperilakulah seperti seorang lalaki. Kudu riweuh. Karena kita itu berfungsi untuk sebagai penanggung jawab kehidupan rumah tangga, maka itu tugas tanggung jawab lalaki. Ketika ada dalam kasus rumah tangga hal-hal yang membuat dia sesak dan sebagainya, wayahnya tampung karena kita adalah lalaki. Ketika rumah tangga membutuhkan keputusan apapun yang diambil, jangan salahkan istri, jangan tanya istri, karena kita adalah lalaki. Fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah install lebih awal ke kita di rumah tangga, sadar diri bahwa kita adalah lalaki. Sederhana. Fitrah pertama adalah sadar diri, muta'ali bahwa kita adalah lalaki. Belajar dari lelaki yang solihah. Awaknya lelaki, dalamnya perempuan. Baperan, pundungan, dicurhatan, loleam. Lalaki, bos. Itu. Nah, tah ka baba darurat sing sadar heula nya. Sadar heula siap mental bahwa kalian tuh lalaki. Siap heula. Lamun pahri di punya masalah di rumah tangga nguluwut. Boga masalah di pekerjaan nguluwut, cek istri dek kasaha aing mengadu. Ya benernya. Bener tuh. Maka wajar lamun istri loba curhat kana WA. Loba curhat kana status, loba curhat ka babaturanana, berarti ada fungsi suami yang tidak jalan sebagai seorang lelaki. Bener benernya bener gitu. Awak ketika non ini juga titik-titik gitu. Ada tempat teka tambung usaha lalaki terima gitu. Lamun gue kakap mah ditambung kabeh ku istrina, maka hal-hal yang sifatnya aib rumah tangga mau nepi ka batu. Nepi ka salaki can balik wae kan nulis status. Si Charles we can balik. Kau aing ngencang Charles kan gitu. Si Charles. Nah gitu penonton. Ustaznya sadar heula berarti lelaki. Jadi kesempatan kali ini adalah kita ngomongin tentang lelaki. 10 menit ya guys. Jadi guys, berapa menit? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Gitu. Ngomongin lelaki deh gitu. Lelaki. Gitulah Pak. Nanti fitrah yang kedua, yang ketiganya itu sebagai murabi, yang ketiga ilmu adib, yang tetap sebagai muallim. Meskipun muta'ali sebagai penentu jati diri bahwa dirinya adalah seorang laki-laki, bahwa Allah menginstalkan manusia seorang laki-laki ketika dia lahir itu sebagai laki-laki yang memiliki ciri khas sebagai pemburu, pelindung, pendidik, kemudian sebagai pengayom. Itulah fitrah yang Allah titipkan kepada seorang laki-laki bahkan sebelum dia menjadi bapak. Dan tugasnya bagaimana cara kita menumbuhkan itu ya? Bagaimana kita menumbuhkan itu? Karena banyak yang tidak tumbuh bahkan mati ketika menikah karena dia tidak sadar diri bahwa dia adalah laki. Terima kasih. Terima kasih para penonton setia yang sudah menonton perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah dibicarakan menjadi langkah awal buat terutama buat bapak-bapak baru nih. Sadar dulu bahwa bapak-bapak itu adalah laki. Dalam bobogohan pun jangan lupa seperti itu, ketika ada seorang bujang yang nguluwut karena perempuan, seorang bujang yang dia berpikir bahwa cewek adalah satu-satunya dalam hidupnya, sadar diri bahwa engkau adalah lelaki. Tidak boleh seperti itu, karena lelaki itu punya hak untuk memilih, bukan dipilih. Bangkitlah karena engkau adalah seorang lelaki. Terima kasih. Jumpa lagi dengan Bapak Ustadz nanti di episode-episode yang akan tentunya dengan perbincangan yang akan lebih menyenangkan. Betul. Dan tadi sudah disepil nih, kan tadi muta'ali, nanti akan membahas tentang Robi apa tadi teh? Munan.
Ya, sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul. Dan apabila ingin ditanyakan atau ingin berbagi kisah, silahkan komen saja langsung di kolom komentar ya, atau datang saja ke kantor Bapak Milenial. Betul. Demikian, lalaki salam satu nyali. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.